Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 532 Sisik Naga. Setiap kali jurus transformasi naga bertransformasi, jurus itu akan selalu memberikan Jiang Chen jurus tempur naga sejati yang kuat. Pertama kali, jurus itu memberikan telapak naga sejati dan api naga sejati. Kedua kalinya, jurus 5 langkah naga biru, dan saat ini, ketiga kalinya, segel naga tempur 5 elemen, dan setiap jurus lebih kuat dari sebelumnya. Segel naga tempur 5 elemen dapat dianggap sebagai jurus tempur naga sejati yang tertinggi, karena transformasi yang dialami Jiang Chen kali ini benar-benar berbeda dari 2 kali sebelumnya. Kali ini, ia dapat dianggap telah terlahir kembali sepenuhnya. Esensi darah yang berasal dari jurus transformasi naga sekali lagi telah mengubah tubuhnya, karena ia menukar setiap tetes darah di tubuhnya, membuat fisiknya semakin mengerikan. Ini adalah contoh sempurna dari berkah yang datang tersamar sebagai kemalangan. Karena ia telah bereinkarnasi ke dunia ini, Jiang Chen ditakdirkan untuk menjadi seorang pria dengan masa depan yang hebat. Kemanapun ia pergi, tidak peduli situasi apapun yang dihadapinya, ia akan selalu diberkati oleh keberuntungan. Dengan demikian, bahkan kematian yang tak terelakkan telah berubah menjadi berkah yang luar biasa baginya. Tanpa bencana ini, butuh waktu lama bagi keterampilan transformasi naga untuk berubah untuk ketiga kalinya. Setelah mengolah jurus transformasi naga dalam waktu yang lama, Jiang Chen benar-benar mulai memahami jurus ilahi ini, dan telah memperoleh penerimaan penuh dari jurus itu sendiri. Itu adalah jurus yang datang dengan kesadarannya sendiri, misterius dan tak terduga. Bahkan Jiang Chen sendiri tidak dapat memprediksi seperti apa perkembangan jurus transformasi naga di masa depan, dan dia tidak dapat membayangkan alam apa yang dapat dia capai dengan jurus transformasi naga. Namun, ada satu hal yang dia yakini, dan itu adalah setiap kali jurus transformasi naga berubah, peredarannya akan menjadi jauh lebih cepat, dan pada akhirnya akan membawa lebih banyak manfaat bagi Jiang Chen. Setiap evolusi akan membuat keterlibatan antara jurus itu dan Jiang Chen semakin sempurna. Sama seperti kali ini, esensi darah telah keluar langsung dari jurus itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu dapat dianggap sebagai keajaiban. Sulit untuk membayangkan manfaat luar biasa apa yang akan diberikan oleh keterampilan transformasi naga kepada Jiang Chen setelah transformasi keempat, kelima, atau bahkan lebih jauh di kemudian hari. Sementara itu, lebih banyak rahasia akan muncul dalam keterampilan transformasi naga setelah setiap transformasi. Segel naga tempur 5 elemen, sesuai namanya, keterampilan tempur yang kuat ini terkait dengan 5 elemen. Segel naga tempur 5 elemen terdiri dari 5 keterampilan tempur, segel naga emas, segel naga biru, segel naga air, segel naga api, dan segel naga bumi. Setiap segel saling berhubungan dengan 5 elemen, dan promosi dan pengekangan timbal balik antara 5 elemen membuat kekuatan keterampilan tempur ini tak terhentikan, jauh lebih kuat daripada True Dragon Palm. Adapun kekuatan sebenarnya dari keterampilan tempur ini, itu akan secara langsung dipengaruhi oleh 5 elemen yang ditemukan Jiang Chen, yang berarti bahwa keterampilan tempur ini tidak mudah dikuasai. Segel naga tempur 5 elemen berbeda dari True Dragon Palm dan 5 langkah Azure Dragon. True Dragon Palm dan 5 langkah Azure Dragon keduanya dicetak langsung ke dalam pikiran Jiang Chen, dan ia dapat langsung menggunakannya, dan mereka akan menjadi lebih kuat mengikuti kekuatan basis kultivasinya. Namun, ini tidak terjadi pada segel naga tempur 5 elemen. Jiang Chen hanya diberikan metode kultivasi keterampilan tempur ini, jadi ia harus bekerja sendiri untuk mengolah keterampilan ini. Selama beberapa hari berikutnya, Jiang Chen belum juga terbangun. Namun, auranya semakin kuat dan kuat, sementara bayangan naga yang menyelimuti tubuhnya semakin pekat. Raungan naga bergema di seluruh gunung Green Lotus, seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno benar-benar telah turun ke gunung kecil ini. Sejak hari pertama Jiang Chen memasuki tahap transformasi, biksu tua dan Tyrant terus menatapnya tanpa berkedip. Keterkejutan di wajah mereka semakin kuat dari hari ke hari, karena mereka tidak percaya bahwa seorang pria dapat mengalami transformasi yang luar biasa. Tuan, darah Jiang Chen sangat kuat. Aku mendapat kesan bahwa dia bukan manusia, melainkan naga langit sungguhan. Tyrant sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria memancarkan aura yang begitu murni dan suci, dan memiliki ki dan darah yang sangat kuat yang melampaui manusia normal manapun? Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan percaya itu nyata. Mengerikan, ini benar-benar menakutkan. Mungkinkah dia reinkarnasi dari naga sejati kuno? Itu tidak mungkin, aku bisa dengan jelas merasakan aura manusia di tubuhnya. Kurasa dia sedang mengolah beberapa raja dengan keterampilan khusus. Namun, apakah keterampilan yang menakutkan seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Biksu tua itu benar-benar tercengang. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak dapat menerima apa yang terjadi di depan matanya sendiri. Namun, karena Jiang Chen adalah pria istimewa yang bahkan dapat menarik kesengsaraan surgawi, sepertinya tidak ada yang mustahil baginya. Sebenarnya, biksu tua itu sangat bahagia.
dia telah memutuskan untuk mempertahankan hubungan baik dengan si jenius yang tidak normal ini. Demi tujuan hidupnya, demi jalan masa depan Tyron, dan tanggung jawab yang harus dipikul Tyron, jika pemuda ini dapat membantunya, dia percaya bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Perubahan Jiang Chen semakin jelas terlihat, dan sudah berlangsung selama lebih dari sebulan, tetapi dia belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Namun, vitalitasnya menjadi sangat kuat, tubuhnya dipenuhi energi, dan semua organ dalamnya telah pulih sepenuhnya. Alisnya tampak seperti sepasang pedang tajam, dan meskipun dia berbaring di sana dengan tenang, dia menggambarkan bayangan yang mengesankan, membuat semua orang yang melihatnya merasa ingin menundukkan kepala. Retakan. Selama beberapa hari berikutnya, beberapa transformasi mulai terjadi pada tubuh Jiang Chen sekali lagi. Banyak sisik merah darah muncul di dadanya, lalu lengannya, dan kemudian kakinya. Akhirnya, banyak sisik merah darah dapat terlihat di tubuh Jiang Chen. Sisik-sisik ini bersinar dengan glasir seperti darah, dan mereka tampak mistis dan kokoh. Namun, yang benar-benar mengejutkan biksu tua dan Tyron adalah bahwa sisik-sisik ini bukanlah sesuatu seperti baju besi, atau sesuatu yang dibentuk oleh energi yuannya, mereka benar-benar tumbuh dari dalam tubuh Jiang Chen, seolah-olah mereka semua terhubung dengan kilatan dan darah Jiang Chen. Guru, apa ini? Tyron sekali lagi dilanda keterkejutan yang hebat. Selama bulan ini, Tyron telah mengalami kemajuan setiap hari. Dengan bantuan Sarira, basis kultivasinya telah mencapai puncak ranah Raja Tempur kelas 5, dan hanya selangkah lagi dari kelas 6. Bahkan, ia dapat menerobos kapan saja. Inilah manfaat menakutkan yang dibawa oleh Sarira, dan juga hal yang membuat Tyron begitu menakjubkan. Ia tidak perlu melakukan apapun, dan kultivasinya akan meningkat secara signifikan setiap hari. Situasi seperti ini benar-benar akan membuat orang iri. Sisik naga. Ya Tuhan, ada sisik naga yang tumbuh di tubuhnya. Dia benar-benar monster. Muridku, biar ku beritahu ini. Alam Saint Origin hanyalah satu bidang di alam semesta ini, dunia kecil di antara ribuan dunia paralel lainnya. Dahulu kala, bidang ini benar-benar terisolasi, dan alam Saint Agung adalah alam tertinggi yang bisa dicapai. Seperti ini sampai 100 tahun yang lalu, ketika Saint terhebat di bawah langit menggunakan pedangnya untuk membelah gerbang ke alam abadi, membuka jalan bagi semua Saint di alam Saint Origin. Selama 100 tahun terakhir, banyak Saint Agung dengan fondasi kuat meninggalkan alam ini untuk menjelajah ke alam lain. Keberadaan tertinggi seperti naga sejati tidak akan pernah ada di alam Saint Origin. Aku menduga bahwa keterampilan yang sedang dikembangkan Jiang Chen saat ini terkait erat dengan naga sejati itu. Ini benar-benar menakutkan, jika berita tentang ini menyebar, aku tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan waspada, dan Jiang Chen pasti akan menjadi pusat perhatian. Keluarga-keluarga dengan warisan kuno, sekte-sekte dan klan-klan super kuat dari benua ilahi, semuanya akan fokus pada Jiang Chen. Jika itu benar-benar terjadi, Jiang Chen akan berada dalam bahaya besar. Biksu tua itu tidak bisa lagi tetap tenang, karena ia akhirnya menyadari perubahan Jiang Chen. Meskipun ada banyak keterampilan kultivasi dan pertarungan yang menjemukan nama naga, dan beberapa bahkan memungkinkan kultivator untuk berubah menjadi naga, bahkan naga banjir yang kuat, tidak satupun dari mereka adalah naga surgawi yang asli. Namun, sisik naga yang muncul di tubuh Jiang Chen adalah sisik naga asli. Jika ini diketahui oleh orang lain, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Benar saja, saudara Jiang adalah orang yang penuh misteri. Saya harap guru dapat merahasiakannya untuk saudara Jiang. Sang tiran menangkupkan kedua telapak tangannya dengan hikmat dan berkata kepada biksu tua itu. Tentu saja aku akan melakukannya. Biksu tua itu berkata dengan nada serius. Dia tahu bahwa badai yang dibawa oleh keterampilan kultivasi yang menantang surga tidak akan terbayangkan. Selain itu, dia bisa melihat lebih jauh dari Tyron, jadi dia ingin berteman dengan Jiang Chen, jadi tentu saja dia harus merahasiakannya untuk Jiang Chen. Jiang Chen telah mengalami transformasi besar. Ketika sisik naga yang tumbuh di tubuhnya mencapai jumlah tertentu, sisik itu berhenti tumbuh lebih jauh. Sisik naga ini tidak menutupi seluruh tubuhnya, tidak ada sisik dari leher hingga atas kepalanya, dan sisik itu juga tidak ada di beberapa bagian tubuhnya yang lain. Ini karena kultivasi Jiang Chen belum mencapai level yang dibutuhkan. Sejak awal, dapat dikatakan bahwa ia harus membentuk 100.000 tanda naga untuk mencapai puncaknya, dan baru setelah itu ia dapat berubah menjadi naga dan terbang tinggi di langit. 100.000 tanda. Saat ini, Jiang Chen hanya memiliki sedikit lebih dari 22.000 tanda naga. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mencapai tujuan. Lebih jauh lagi, semakin Jiang Chen memahami keterampilan transformasi naga, semakin ia merasakan kemampuan yang tidak biasa dari keterampilan ini. Ia merasa bahwa bahkan jika ia akhirnya membentuk 100.000 tanda naga, ia masih jauh dari mencapai puncak keterampilan transformasi naga. Keterampilan itu jauh lebih mistis daripada yang pernah dibayangkannya, dan tampaknya rahasia yang tersembunyi dalam keterampilan ini juga bukan rahasia umum.
43 hari telah berlalu sejak Jiang Chen mengalami koma. Selama hari-hari ini, Istana Asura telah mencari Jiang Chen dan biksu itu kemana-mana. Mereka telah mencari hampir setiap inci dari seluruh provinsi Liang, serta beberapa provinsi tetangga. 3 kekuatan utama lainnya di provinsi Liang juga mencari orang-orang itu. Namun, seolah-olah Jiang Chen dan biksu itu telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini, karena tidak ada yang dapat menemukan jejak mereka. Berita tentang kehancuran penjara neraka beku juga didengar oleh banyak orang. Seorang pria yang mampu menarik kesengsaraan surgawi di alam Raja Tempur mengejutkan banyak orang, dan nama Jiang Chen pun mulai menyebar ke seluruh wilayah Suan seperti kebakaran hutan yang liar. Banyak orang dari berbagai provinsi telah mendengar tentang pria ini, Jiang Chen, yang telah menarik kesengsaraan surgawi. Tidak seorang pun bisa tetap tenang setelah mendengar berita itu, bahkan ada beberapa kekuatan besar di provinsi Suan yang mulai menaruh perhatian mereka pada Jiang Chen. Banyak orang menduga bahwa Jiang Chen pasti sudah meninggal sekarang. Menurut seseorang yang menyaksikan kejadian hari itu, baik Kaisar Tempur maupun Taipan Agung dari Istana Asura telah menyerang Jiang Chen bersama-sama, menjatuhkannya, yang telah terluka parah oleh kesengsaraan surgawi, dari langit. Itulah sebabnya mengapa banyak orang mengira Jiang Chen sekarang sudah meninggal. Beberapa orang lain punya pendapat yang berbeda, dan mengira Jiang Chen masih hidup. Monster abnormal yang bisa mengundang kesengsaraan surgawi tidak akan dibunuh dengan mudah. Namun, terlepas dari apakah dia masih hidup atau tidak, dia telah menjadi sangat terkenal. Mungkin dia memecahkan rekor untuk ketenaran tercepat. Namanya pertama kali terdengar oleh semua orang di Chaotic Ocean, lalu seluruh provinsi Liang, dan akhirnya, seluruh wilayah Suan. Sementara semua orang di wilayah Suan membicarakan Jiang Chen, pria itu masih tertidur lelap di wilayah barat yang terpencil. Di dalam istana di Gunung Teratai Hijau, bayangan naga yang melayang di sekitar tubuh Jiang Chen telah menghilang, dan sisik naga di tubuhnya juga telah menghilang. Seluruh istana telah kembali ke kedamaian aslinya. Tanpa bergerak, Jiang Chen masih terbaring di tanah. Dia tampak seperti manusia biasa. Dia belum terbangun, tetapi vitalitasnya telah menjadi sangat kuat.